Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, kuasa hukum Roy Suryo membantah tudingan relawan Jokowi ada orang kuat di balik ditangguhkannya penahanan Roy Suryo dan Dr. Tiva. Menurutnya tuduhan itu hanyalah repetisi. Menurut kuasa hukum Roy, Ahmad Kozinudin, tudingan orang kuat di balik perjuangan Roy Tiva dalam mengungkap ijazah Jokowi bukan baru kali ini. Sebelumnya kubu Jokowi pernah menyebut Partai Biru, hingga yang terakhir menyeret nama mantan Wapres Yusuf Kala yang dituding terlibat mendanai Roy CS di kasus ijazah. Meski membantah, kubu Roy mempersilahkan relawan Jokowi membuktikan tudingan orang kuat versi mereka. Itu adalah tudingan yang sebenarnya direpetisi ya. Dulu sampai Pak SBY melalui Partai Demokrat membuat laporan polisi dan akhirnya juga tidak bisa dibuktikan siapa orang besar tersebut. Kemudian juga Pak JK sampai membuat laporan polisi karena dituding sebagai bagian dari orang besar dan bahkan mendanai perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga tidak terbukti begitu. Saya pikir ini adalah dalih yang berulang kali diulangi dalam rangka untuk mendelegitimasi wewenang dari Kejaksaan Negeri yang memang dalam hukum jaksa itu punya wewenang untuk menahan sekaligus punya wewenang untuk memberikan penangguhan. Dan kita tahu kemarin penangguhan itu diberikan karena ada permohonan, ada jaminan dari lawyer juga keluarga. Dan bahwa kalau ada kemudian tuduhan ada orang besar sebenarnya sederhana saja, dibuktikan saja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Mbak Tiva sendiri terima kasih kepada tokoh-tokoh ini, kan disebut. Berarti ada intervensi politik di sini. Penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tiva menuai protes keras dari kubu mantan Presiden Joko Widodo. Mereka menduga kuat ada campur tangan pihak berkuasa hingga memengaruhi kebijakan Korps Adiaksa dalam perkara fitnah ijazah Jokowi. Selain itu, kubu Jokowi juga menilai janggal karena nama Presiden Prabowo ikut dibawa-bawa sebagai pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan atas penahanan Roy Tiva. Yang menjadi aneh Mbak Cindy, ketika ada seseorang telah ditangguhkan penahanannya, ya, kemudian setelah ditangguhkan dia melakukan prapit kepada kepolisian dan kepada kejaksaan. Yang tambah aneh lagi, Mbak Cindy, Presiden Republik Indonesia juga sebagai termohon. Politik praktis ini bermain di sini. Dan Mbak Tiva sendiri terima kasih kepada tokoh-tokoh ini, kan disebut bantuannya. Berarti ada intervensi politik di sini. Tudingan berpolitik di balik penangguhan penahanan Roy Tiva dibantah simpatisannya. Menurutnya, dukungan sejumlah tokoh dan warga dilatar belakangi rasa kemanusiaan atas cara penangkapan Roy Tiva yang dinilai melanggar prosedur. Kalau soal politik tadi itu juga kemanusiaan, Bang. Itu juga kawan-kawan yang mendengar cara-cara polisi menahan Pak Roy dan Ibu Tiva, mendengar cara-cara bahwa tengah malam akan dibawa, itu kan kemanusiaannya tergerak. Dan membuat sebuah surat ataupun dukungan ataupun penjaminan penahanan seperti itu kan, itu bukan 1-2 orang tokoh politik, tapi rakyat juga banyak yang membuat. Sebelumnya, Dr. Tiva yang terharu dengan dikabulkannya penangguhan penahanannya oleh Kejari Jakarta Selatan meyakini ada andil Presiden Prabowo dalam perjuangannya bersama Roy Suryo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Jangan dilupakan, kita masih harus tetap membela Kurnia. Bukan baru kali ini kasus ijazah Jokowi dikaitkan dengan kekuatan politik. Jauh sebelumnya, Jokowi pernah menyebut ada tokoh besar yang sengaja memainkan kasus ijazah untuk menurunkan popularitasnya sebagai seorang mantan presiden. Tim Liputan Kompas TV.
Ucapan terima kasih Dr. Tifa kepada Presiden Prabowo dan beberapa pihak saat penangguhan penahanannya dikabulkan dinilai relawan Jokowi memiliki muatan politik. Namun kubu Roy membantah bahwa dukungan para tokoh adalah dukungan atas dasar kemanusiaan. Lalu seberapa valid tudingan ada orang kuat di balik tak jadi ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Kejari Jakarta Selatan? Kita bahas bersama aktivis yang juga tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Rustam Effendi, yang sudah ada di studio, dan melalui Zoom ada Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Aswan. Selamat petang Bang Andi, selamat petang Bang Rustam, terima kasih ya sudah bergabung di studio. Bang Andi, terima kasih. Bang Andi, saya langsung nih ya, kalau Dr. Tifa mengucapkan secara jelas terima kasih kepada Presiden Prabowo dan juga Kejaksaan Agung dan Kejari Jaksel, kenapa kubu Anda menilai ini syarat dengan muatan politis? Ya, terima kasih Cynthia. Kenapa kita katakan muatan politis ya? Seperti kita ketahui ya, antara P21 itu kan dibuat oleh Kejaksaan Agung, Kejati DKI ya. Kemudian pasti ada koordinasi antara Kejati DKI dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk menuntaskan perkara ini masuk ke Kejaksaan tahap 2 ya. Dan ini dilakukan dengan melalui penangkapan itu. Pasti ada koordinasi antara Kejati dan Polda Metro Jaya. Yang nanti pun ya itu diserahkan pada tahap 2 itu dalam status tahanan, dan di sana juga dalam status tahanan gitu. Tapi yang agak anomali buat saya selama ini kan selalu begitu. Ya, status tahanan di Polda kemudian dikirim ke kejaksaan, itu juga dalam status tahanan diteruskan penahanan itu sampai ke tahap penyidangan. Tapi ini anomali sekali, ternyata ini dibebaskan ya dengan jaminan dari keluarga dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat apakah ini ada intervensi, jelas sekali kalau kita mengatakan intervensi ini ada, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Dengan statement dari tersangka yang ditangguhkan penahanannya ini, yaitu Dr. Tifa, bahwasannya ada andil dari Presiden Indonesia. Dan ini saya melihatnya, kalau diri dari pribadi saya, bahwasannya ini ingin geret, ya, menggeret Presiden Republik Indonesia ini yang bersahabat baik dengan Pak Jokowi ini untuk dipisahkan secara politik. Ini yang saya lihat dari situ, Mbak. Begitu, gimana Bang Rustam melihat ada andil yang bisa dibilang sangat besar. Ini yang disebutkan Dr. Tifa, tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Bang Rustam, mungkin saya akan mengutip ucapan Dr. Tifa yang ia sampaikan saat penangguhan berhasil dilakukan atau dikabulkan. Ini ya kutipan dari Dr. Tifa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena beliau sangat andil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Ini andil maksudnya bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, pernyataan Dr. Tifa itu saking dia bersyukurnya. Dia berterima kasih kepada Pak Prabowo. Artinya secara spontanitas gitu loh. Jadi ketika Andi Aswan atau termul itu mengarahkan kepada ini ada orang besar. Ini kan mereka selalu berbicara seperti itu. Terima kasihnya dalam hal apa nih? Artinya nggak ditahan lah. Tahan ini kan kasusnya hukum ya, artinya ada spesifik dari lembaga hukum yang harusnya mungkin beliau kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi gitu. Jadi gini menurut saya, sepertinya hari ini kejaksaan lebih cerdas ketimbang polisi gitu loh. Jadi dia. Tapi kenapa mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden? Itu wajar-wajar saja. Dia bicara terima kasih Pak Prabowo karena kan hari ini Presiden Prabowo. Masa dia harus bilang terima kasih Pak Jokowi, kan tidak mungkin. Oke, tapi ditahan dulu. Ada yang juga disebutkan Dr. Tifa adalah andil di situ dalam perjuangan ini. Ya kalau menurut saya gini, saya kan ada di dalam perjuangan itu. Artinya saya pribadi tidak mengetahui bahwasanya Pak Prabowo terlibat ikut andil dalam ini. Artinya memang itu spontanitas yang diutarakan Dr. Tifa atas kelegaan dia tidak ditahan. Spontanitas menurut saya. Jadi
isu-isu tentang orang besar itu, ini saya merasa ini memang justru relawan Jokowi inilah yang membuat gaduh masalah ini. Tidak ada orang besar, dari dulu juga tidak ada orang besar. Meskipun sebenarnya kata andil itu banyak dimaknai, sejumlah pihak, sejumlah orang memiliki peran khusus. Karena bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi ada peran andil ini. Oh, itu sah-sah saja menurut pandangan orang lain gitu kan. Tapi saya yang ada di dalam menyatakan, Prabowo ini saya rasa dia lebih bijaksana lah. Artinya dia tidak memihak kepada kami, dan juga dia tidak juga memihak kepada Jokowi. Kalau dia memihak kepada kami, yang tadi Mbak bilang andil itu, ya jelas saya rasa Jokowi udah ditangkap dari dulu gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin Pak Prabowo juga punya intelijen yang tahu soal ini. Dan Kenapa harus ditangkap? Ya karena memang ijazah saya palsu. Kan gitu. Jadi kawan-kawan di kalangan aktivis ini, Mbak, ini udah tahu siapa pembuatnya. Saya kan selalu bilang pembuat ijazah ini Eko Sulistyo, aktivis juga. Jadi kita nih tahu. Jadi kalau kasus ini bergulir, kita ketawa aja anak aktivis nih. Bang itu Andi, kerjanya si Eko itu. Bang Andi, buktinya apa sih bahwa ada orang kuat di balik kasus ijazah Jokowi ini? Ya jelas itu apa yang dikatakan Pak Jokowi itu memang benar adanya kalau dikatakan ada orang besar di belakang itu. Buktinya? Karena semakin kemari itu kan semakin terkuak ya. Dikatakan orang besar itu kan bukan hanya seorang badan besar, tidak. Tapi mempunyai pengaruh jelas, ada pengaruh. Baik pengaruh apa ya? Mungkin pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan dari Dr. Tifa itu keluar dari hati yang dalam. Berarti dia menghadapi suatu proses yang mungkin berinteraksi dalam hal itu. Ya. Tapi secara pribadi saya, ini tidak mungkin seorang presiden ya akan mencapai urusan ini, jelas untuk itu. Tapi kelihatannya seperti ada suatu skenario untuk menarik ya permasalahan ini untuk mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Presiden yang jelas. Tapi kekhawatiran Anda tuh di mana dengan ucapan dari Dr. Tifa, termasuk ada klausul kata sangat andil ini? Kekhawatirannya di mana? Ya, karena begini ya, waktu tanggal 18 aja Mas Didit ya, putra beliau bertemu dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah, nggak ada apa, tertawa dan senang kok gitu. Kalau dikatakan sekarang ada andil dari Pak Prabowo sebagai presiden dalam kasus ini, mungkin ditangguhkan penahanannya. Kalau buat saya tidak percaya perkataan itu, ya. Tapi yang saya lihat seperti ada suatu skenario, ya, kata andil ini artinya ingin membuat suatu cerita, ya, bahwasannya ini cerita yang saya katakan cerita omong kosong untuk membuat suatu drama yang dikatakan bahwa saya Pak Prabowo di sini terlibat untuk dihadapkan dengan Pak Jokowi. Ya. Ini kalau saya lihat seperti itu. Dan apalagi tadi dikatakan, ya Saudara Rustami tahu betul siapa pembuat ijazah Pak Jokowi. Ingat, ijazah Pak Jokowi belum ada keputusan secara hukum. Tidak boleh dikatakan palsu. Itu tidak boleh karena tidak ada keputusan hukum. Yang nanti itu yang seperti disebutkan Bang Rustam gimana tuh? Eko kemana Eko? Itu kalau menurut saya dia Eko Sulistyo itu ketua KPUD Solo. Pemikiran jalanan. Cari Eko, panggil suruh ketemu dengan saya. Kita punya orang yang ikut dengan Eko kok. Kenapa? Tidak mempunyai bukti yang jelas, tidak mempunyai saksi mengenai yang dikatakan diasumsikan oleh dia. Bukan asumsi. Orang itu mengakui. Oleh karena itu cerita yang selalu dibuat oleh Saudara Rustam ini. Nanti kita buktikan orang-orang itu ada kok. Dia ini adalah seseorang yang selalu membuat provokasi. Mana orang buktinya mana? Ada orang besar itu mana? Selalu dibicarakan orang besar terus. Tapi nggak ada bukti. Ketika JK tampil, Pak SBY tampil, langsung ciut nyalinya orang-orang ini. Orang besar itu Jokowi. Saya melaporkan di Bareskrim dengan cepat, dinyatakan asli. Lalu laporan Jokowi dengan cepat. Oke, Bang Rustam gini, bahwa tadi Bang Andi menyampaikan bahwa ini membuat cerita. Sengaja dibuat cerita untuk membenturkan kedua tokoh yang bersahabat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaimana Anda menyebut ini? Oh itu kan Andi aja tuh berasumsi seperti itu. Padahal kami terus terang aja kan sudah saya bilang, ini tidak ada peran yang katanya membenturkan, nggak ada. Ini secara spontanitas aja gitu. Artinya Pak Prabowo nggak mungkin lah ikut campur masalah ini. Saya bilang kalau Pak Prabowo ikut campur, itu Jokowi sudah ditangkap dari kemarin. Karena jaringan kita nih aktivis Pak Prabowo juga tahu itu siapa yang buat gitu loh.
Gimana? Ini justru karena dia- Bagaimana Anda menjawab kalau memang Pak Prabowo andil, Pak Jokowi sudah ditangkap? Iya Bagaimana Anda merespon ini, Bang Andi? Kan saya sudah katakan, ini kan adalah skenario yang dibuat dia yang tidak mungkin Pak Prabowo akan terlibat dalam hal ini. Dibuat siapa? Tapi seolah-olah. Skenarionya siapa yang kita buat? Ini kan dugaan saya untuk skenario itu. Tidak mungkin seorang presiden ikut campur dalam hal ini yang Ya, dikatakan. Terima kasih Pak Presiden atas andil Anda. Itu adalah suatu cerita yang dibuat ingin membenturkan dengan Pak Jokowi sebagai sahabat beliau juga. Oh tidak. Artinya menurut Rasanya Anda, akan terlibat. Ini kan Bang Andi Artinya ini ada kan skenario kalau di ngomong sana, suka ya. begitu. Biar bagaimana Suka ngaco. dramatisir itu berjalan seperti Nah. kita lihat. Ya, dari penahanan terus sampai Ini orang ini yang kan namanya, kalau ngomong asal ngomong aja. Kemarin orang yang besar, namanya penangguhan Pak santunan. JK dibilang, terus lagi SBY. Bang Andi, ternyata kalau tidak tadi Anda terbukti. bilang bahwa ini ada skenario, jadi menurut Anda Dr. Tifa sengaja mengucapkan hal tersebut berdasarkan in purpose gitu? Dengan sengaja menyebutkan nama Pak Prabowo saat dibebaskan? In purpose, iya. Dugaan saya in purpose, iya. Iya enggak, Karena Bang Rustam? hal itu tidak mungkin Dengan akan tujuan terjadi tidak menyebutkan oleh nama Pak presiden. Jokowi saat di penangguhannya dikabulkan? Dr. Tifa ini? Saya rasa menurut saya tidak ada niat untuk membenturkan. Ini hanya spontanitas. Karena saya ada di situ, saya tahu peristiwa itu. Kalau misalkan dia bilang ini akan membenturkan, ini kan karangannya si Andi Aswan aja nih. Memang kalau ngomong suka begitu gitu loh. Jadi artinya kalau orang ini ngomong jangan didengerin, salah terus. Orang besar kemarin SBY, kemarin lagi JK yang dibilang cari Chaplin segala macam. Tapi kira orang itu tampil kabur semua nih orang ini nih. Jadi lagu-lagu aja nih. Asal-asal dia, justru dia nih yang bikin kacau negara ini nih, mengadu-ngadu Pak Prabowo dengan Jokowi, asumsi dia sendiri nih. Oke. Bukan kami, saya ada di dalamnya. Dan ini juga kan yang siapa ini kan nggak ada legalitasnya ini. Oke, Sok-sokan saya aja. coba minta konfirmasi ya Bang Rustam ya. Ini kan terbaru, kubu Anda mengajukan gugatan pra-peradilan atas penangkapan dan penahanan Roy Tifa. Saya mau konfirmasi nih, Oke. benar tidak nama Presiden Prabowo ini dijadikan atau masuk dalam pihak termohon dalam hal tersebut? Jadi gini, ada juga di grup itu soal pra-peradilan itu, tapi itu kan diajukan oleh Bang Al-Katiri. Itu asumsinya dipikir akan ditahan. Tapi kalau menurut saya itu akan dicabut lah nantinya. Oke, Kira-kira artinya saat ini untuk sementara waktu tidak akan dianggap ya istilahnya tidak jadi dilakukan ya? Iya, seperti itu. Oke, Ya, ini salah. Berarti komunikasinya Rustam. Ya, Aduh, udah nggak usah dengan ngajarin saya lah. lancar tidak Kamu tuh ada. siapa? Saya baru Udah gitu sadar, aja. ini Andi Aswan ini jangan didengerin yang kalau ngomong nih, katanya ngaco. tahan dulu Bang Rustam. Satu untuk mengatakan sudah masuk itu hari Senin itu pra peradilan itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, apalagi kalau Rustam itu bicarakan cuma bacotnya aja itu tidak ada. Saya langsung tadi berdua itu ya di salah satu stasiun TV swasta yang lain ya itu dijelaskan bahwa itu pra peradilan, mereka sudah melakukan pra peradilan dan memang sudah Baik. diskedulkan kalau nggak salah itu tanggal 1 ya. Yes. Baik. Begitu. Baik, kalau gitu kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Bang Andi Aswan, terima kasih Bang Rustam. Andi Aswan dapat salam dari Anton. Oke, baik, siap. Terima kasih Bang Rustam, Bang Andi, terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.